Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sania Rahma, NIM D1B018182 dari kelas F Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mata kuliah pertanian berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Erwan Mendri, MSI, dan Bapak Endi Efrat, SP, MSI. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Di video ini, saya akan membahas tentang CSR di Indonesia antara wacana dan praktik. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab perusahaan, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karenanya, CSR mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu suatu organisasi perusahaan dalam melakukan setiap aktivitasnya harus berdasarkan keputusan yang tidak semata-mata hanya untuk keuntungan ekonomi, namun juga harus berimbang kepada dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan yang diakibatkan oleh keputusan tersebut, baik efek jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam wacana di Indonesia, CSR tampaknya jauh melampaui praktik. Sudah ada cukup banyak wacana CSR yang maju mengikuti arus utama CSR di tingkat dunia, namun praktiknya secara umum masih jauh dari gagasan-gagasan yang dipertukarkan dalam forum-forum ilmiah dan profesional. Karena pemahaman yang superficial, kebanyakan perusahaan di Indonesia belum bisa mengaitkan antara tanggung jawab sosial dengan tujuan ekonomi mereka. Aktivitas CSR kebanyakan masih hanya berupa outlet atau sarana penyaluran. Sebagian kecil keuntungan yang dibuat perusahaan bukan sebagai strategi untuk memastikan keberlanjutan usaha. Sebagian besar perusahaan di Indonesia yang menyatakan telah melaksanakan CSR sesungguhnya baru melaksanakan filantropi terbatas. Belum sampai pada tingkatan filantropi strategis apalagi CSR. Karakteristik inti CSR seperti sifat sukarela, internalisasi atau pengelolaan atas eksternalitas, orientasi atas beragam pemangku kepentingan, penyatuan antara kepentingan sosial dan ekonomi, kesesuaian antara praktik dan nilai, serta sifat melampauinya filantropi. Karakteristik inti CSR ini belum menjadi karakteristik praktik CSR di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Pelaksanaan CSR dilaksanakan dengan beragam. Dari sudut pandang pelakunya, ada perusahaan-perusahaan yang melaksanakannya sendiri atau sebaliknya meminta pihak ketiga untuk melakukan sepenuhnya sementara perusahaan bertindak sebagai penyandang dana semata. Namun, kemitraan yang strategis masih sangat jarang ditemukan. Belakangan malah timbul gejala yang sangat tidak sehat, terutama di daerah-daerah. Undang-Undang Perseroan Terbatas UU PT Nomor 40 Tahun 2007 melalui Pasal 74 mewajibkan perusahaan menganggarkan dana tertentu untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini telah memungkinkan timbulnya berbagai praktik korupsi baru. Selain itu, banyak perusahaan yang kemudian berpikir telah melaksanakan CSR setelah menyerahkan dananya seperti yang diminta perda-perda tersebut. Padahal, penyerahan dana tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan internalisasi eksternalitas sebagaimana yang dituntut dalam CSR arus utama. Hampir dapat dipastikan bahwa dari sudut pandang good corporate governance, segi akuntabilitas dan transparansi terabaikan sama sekali apabila dana CSR diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Praktik CSR di Indonesia yang paling kurang mendapat perhatian adalah komunikasi. Sebagian besar komunikasi perusahaan yang menggunakan istilah CSR tampaknya adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citra belaka, tanpa didukung oleh peningkatan kinerja sosial dan lingkungan yang sepadan. Greenwashing atau pengelabuan citra sesungguhnya sangat ditentang oleh CSR.
Menurut Profesor Dr. Emil Salim, praktik yang demikian berarti CSR hanyalah sampiran yang ditaruh pada bagian akhir aktivitas perusahaan. Padahal, CSR seharusnya dilakukan sejak awal. CSR haruslah benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan atau triple bottom line. Hanya dengan demikian, CSR benar-benar menjadi kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Berpendapat, the business of business is to raise sustainability and humanity. Seharusnya ini menjadi basis kesadaran setiap pihak yang hendak menjalankan bisnis. Namun, pada kenyataannya, banyak perusahaan yang terbukti mengorbankan kepentingan masyarakat luas dengan mengabaikan dimensi sosial dan lingkungan untuk memenuhi kepentingan ekonomi yang sempit dari para pemilik perusahaan. Padahal, pembangunan bukanlah upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi semata. Pembangunan seharusnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang utuh, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Menurut Pak Emil, terdapat dua standar ISO, yaitu ISO 14000 dan ISO 26000. ISO 14000 adalah standar pengelolaan lingkungan, sementara ISO 26000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi. Hingga awal 2010 statusnya adalah Draft International Standard. ISO 26000 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial atas dampak melekat pada setiap bentuk organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, maupun masyarakat sipil. Pak Emil pernah menyatakan setidaknya ada 4 standar industri yang penting, yaitu Roundtable on Responsible Palm Oil atau RSPO untuk perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit, Equatorial Principles untuk perbankan, Extractive Industries Transparency Initiative atau EITI untuk pertambangan dan migas, serta Ecolabel untuk kehutanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.